Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aprilia Leni Pratiwi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi. Sebelum masuk ke materi yang saya jelaskan, di sini saya akan sedikit memperkenalkan universitas saya, yaitu Universitas Tikubang Semarang atau lebih dikenal dengan singkatan Unisbang. Unisbang merupakan universitas tinggi swasta yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 1968 hingga saat ini. Lokasi gedung utama kampus tersebut terletak di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang dan kampus Kendeng yang berada di Jalan Kendeng 5, Benda Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk program studinya sendiri, Unisbang tercatat telah memiliki 6 fakultas dan 12 program studi. Yang pertama ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan prodi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan dan Perbankan, Pendidikan Profesi Akuntansi atau PTAK, dan S2 Magister Manajemen. Yang kedua ada Fakultas Teknologi Informasi dengan prodi D3 Manajemen Informatika, S1 Teknik Informatika, dan S1 Sistem Informasi. Yang ketiga ada Fakultas Hukum dengan prodi S1 Ilmu Hukum. Yang keempat ada Fakultas Bahasa dan Budaya dengan prodi S1 Sastra Inggris. Dan yang kelima ada Fakultas Teknik dengan prodi S1 Teknik Industri. Dan yang terakhir ada Fakultas Pariwisata dengan prodi D3 Perhotelan. Nah, itulah jurusan pada Unisbang Semarang yang telah dikelompokkan menjadi beberapa fakultas dan jenjang pendidikan. Untuk akreditasinya sendiri, hampir semua program studi sudah mendapatkan izin penyelenggaraan dan mendapatkan akreditasi dari BAN PT Indonesia. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tikubang Semarang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Akuntansi murabahah. Yang pertama, pertukaran atau jual beli diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, jual beli merupakan bentuk dari aspek muamalah atau hubungan antar manusia. Pengertian dasar murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual atau pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Perbedaan murabahah dengan penjualan biasa. Dalam murabahah, penjual memberitahu pembeli berapa harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan. Sedangkan pembeli dan penjual boleh melakukan negosiasi atas margin keuntungan tersebut. Jenis akad murabahah dibagi menjadi dua. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan, murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Sedangkan murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian. Selanjutnya yaitu skema murabahah pesanan.
atau murabahah to the purchase order. Yang pertama yaitu melakukan akad murabahah. Yang kedua, penjual memesan dan membeli dari supplier atau produsen. Yang ketiga, barang dari produsen diserahkan kepada penjual. Yang keempat, penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang kelima, pembayaran oleh pembeli. Murabahah tanpa pesanan atau murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Skema murabahah tanpa pesanan: yang pertama, melakukan akad murabahah. Yang kedua, barang diserahkan kepada pembeli. Dan yang ketiga, pembayaran oleh pembeli. Dasar syariah terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan, mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran Surat 4 ayat 29. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalam Quran Surat 5. Yang ketiga, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat 2 ayat 275. Selanjutnya yaitu rukun akad murabahah. Yang pertama yaitu pelaku terdiri dari pembeli dan penjual. Yang kedua, objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Ketentuan akad murabahah yaitu pelaku. Ada penjual dan pembeli. Pelaku cakap hukum atau berakal dan dapat membedakan. Pelaku akad dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Ketentuan akad murabahah objek jual beli. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya. Yang ketiga, barang dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima, barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas. Yang keenam, barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas. Yang terakhir, barang secara fisik di tangan penjual. Selanjutnya yaitu ketentuan akad murabahah, yaitu ijab qabul. Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Yang kedua, saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang dan harga barang. Jadi, tidak ada unsur terpaksa, penipuan, dan ketidaksesuaian. Yang ketiga, dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Perlakuan akuntansi murabahah sesuai dengan PSAK 102. Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, jurnalnya aset murabahah pada kas. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, akan ditanggung penjual, jurnalnya beban pada aset murabahah. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnalnya kerugian pada aset murabahah. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka yang pertama akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Jurnalnya aset murabahah debit, kasnya kredit. Yang kedua, menjadi kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Jurnalnya kas debit, utang kredit. Yang ketiga, menjadi tambahan keuntungan murabahah
jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Jurnalnya kas debit, keuntungan murabahahnya kredit. Jika kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli, jurnalnya utang debit, kas kredit. Yang kedua, akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnalnya utang debit, kas kredit. Dan dana kebajikan kas debit, dana kebajikan pendapatan denda kredit. Jika pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional. Jurnalnya beban piutang tak tertagih debit, penyisian piutang tak tertagih kredit. Jika keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah, jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, dapat langsung diakui. Jurnalnya kas debit, piutang murabahah debit, aset murabahah kredit, keuntungan kredit. Namun apabila lebih dari 1 periode, maka yang pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil. Jurnalnya sama dengan butir A. Yang kedua, diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Jurnalnya pada saat penjualan kredit dilakukan, piutang murabahahnya debit, aset murabahah kredit, keuntungan tangguhannya juga kredit. Pada saat penerimaan angsuran, jurnalnya kas pada piutang murabahah dan keuntungan tangguhan pada keuntungan murabahah. Yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Dicatat dengan cara yang sama pada poin yang kedua. Hanya saja, jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan. Diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan cara yang pertama diberikan pada saat pelunasan, jurnalnya kas debit, keuntungan ditangguhkan debit, piutang murabahah kredit, dan keuntungan murabahah kredit dalam kurung net setelah dikurangi potongan pelunasan. Yang kedua, memberikan setelah pelunasan atau penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli. Jurnalnya pada saat penerimaan piutang dari pembeli, yaitu kas debit, keuntungan ditangguhkan debit, piutang murabahahnya kredit, dan keuntungan murabahahnya juga kredit. Pada saat pengembalian kepada pembeli, jurnalnya keuntungan murabahah debit pada kasnya kredit. Terus jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban, maka jurnalnya kas debit, keuntungan ditangguhkan debit, bebannya juga debit. Piutang murabahahnya kredit, keuntungan murabahahnya juga kredit. Dan selanjutnya, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnalnya dana kebajikan kas debit, dana kebajikan pendapatan denda kredit. Adapun pengakuan dan pengukuran uang muka,
Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102. Akuntansi untuk pembeli. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Jurnalnya utang murabahah debit, kasnya kredit, dan beban debit, beban murabahah tangguhannya kredit. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Jurnal diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, jurnalnya yaitu kas debit, beban murabahah tangguhannya kredit. Jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah, jurnalnya utang murabahahnya debit, bebannya debit atau alokasi BMT, potongan, kasnya kredit, beban murabahah tangguhannya kredit. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian, jurnalnya kerugian debit, kas atau utangnya kredit. Penyajian beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akon utang murabahah. Pengungkapan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. Yang kedua, jangka waktu murabahah tangguh. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlakukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Demikian akhir dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.